Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wijaya Surya Hadi dengan NPM 181063108087 dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Aliwahana Cerpen Kandang Babi karya Eka Kurniawan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi drama Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. EN Nurhasanah SSMA. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian dari Aliwahana. Menurut Sapardi Djoko Damono, Aliwahana adalah perubahan dari satu jenis karya kesenian ke jenis kesenian lainnya. Untuk pembahasan yang kedua tentang unsur intrinsik drama, yang pertama ada tema. Tema yang saya ambil di sini adalah tema sosial ekonomi, karena penjelasan di cerpen tersebut menjelaskan tentang kehidupan seorang laki-laki yang tinggal sendirian dengan kebutuhan yang seadanya, peralatan yang seadanya di sebuah sudut universitas. Kemudian yang kedua itu alurnya itu tuh alur maju, karena cerita tersebut itu menceritakan tentang awal peristiwa, terus hingga terjadinya konflik dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. Mulai cerita pertamanya itu tentang si Edi yang tinggal di ruangan di salah satu sudut di fakultas. Terus muncul lagi masalah yang baru ketika ia tidak boleh diizinkan untuk tinggal di tempat yang sudah ia tinggali cukup lama oleh rektor universitas. Dan kemudian akhirnya si Edi pun dapat bertemu dengan Widi sebagai penyelesaian masalah tersebut, dan Edi pun meminta bantuan kepada Widi untuk meminjam uang agar ia bisa menyogok satpam kampus agar ia diizinkan untuk tinggal kembali di sudut universitas secara diam-diam. Selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Tokohnya itu ada Edi. Edi ini orangnya simple, gak mau ribet sama hal apapun, bahkan dia gak peduli sama hidupnya dia sendiri. Jadi Edi hidup berjalan ya sesuai dengan alur dari kehidupannya dia aja gitu, dan orangnya cuek aja sama kehidupannya dia yang mungkin bisa dibilang serba kekurangan. Terus yang kedua itu ada Widi. Widi ini temannya Edi, teman perempuannya Edi di kampus. Widi ini orang yang baik. Widi ini selalu membantu Edi ketika Edi kesusahan. Bahkan Widi memberi pinjam uang kepada Edi agar Edi bisa tinggal di tempat yang memang sebelumnya dia tinggal, yaitu sudut fakultas. Kemudian ada latarnya itu latar waktu. Yang pertama ada siang dan malam. Kemudian latar tempat itu universitas dan posatpam, karena memang di dalam cerpen tersebut dan naskah tersebut juga hanya ada latarnya, hanya di latar tempatnya itu hanya di universitas dan posatpam. Universitas itu ketika si Edi tinggal, kesehariannya Edi, kehidupannya memang selalu di universitas, dan posatpamnya itu ketika Edi nyogok satpam untuk agar bisa tinggal kembali di tempat yang memang sudah ia tempati sejak lama. Kemudian latar suasananya itu sedih dan haru. Sedihnya itu ketika rektor sudah tidak mengizinkan kembali Edi untuk tinggal di tempat yang sudah Edi tempati sejak lama itu, sudut fakultas. Kemudian harunya itu ketika Edi mendapat bantuan dari Widi untuk menyogok satpam agar Edi bisa tinggal kembali di tempat yang memang sudah lama ia tempati. Sudut pandang. Sudut pandang dari naskah drama ini adalah sudut pandang orang pertama. Kemudian amanat. Amanatnya adalah semua akan berhasil jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh.
Karena dari sini kenapa saya bisa menyimpulkan amanatnya seperti ini? Karena kita bisa belajar dari Edi yang orangnya itu tidak peduli dengan kehidupannya dia, tetapi ketika ia berusaha lebih untuk menggapai suatu impian, ia akan mendapatkan keberhasilan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.